Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Ida Ayu Gede Agus Mahadewi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK Staf Negeri Empu Kuturan, Singaraja. Pada hari ini, Jumat 18 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan perekaman video praktik pembelajaran untuk uji kinerja saya di SMK Negeri 1 Denpasar. Berikut adalah video praktik pembelajaran uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Anak-anak, kita panganjali umat terlebih dahulu. Pada asana panganjali. Om Swastiastu. Nah, anak-anak semua, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar. Tadi Ibu lihat Abi baru datang, dia langsung ke Padmasana. Anak-anak, sembahyang ya, itu praktek keagamaannya sangat bagus sekali. Untuk mengapresiasi Abi hari ini, tolong Abi bisa pimpin doa ya. Baik, Bu. Nih. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, maka kita berdoa. Agar pembelajaran berjalan dengan baik. Berdoa dapat dimulai. Om Purwojato Brahmana Brahmacari Dharman Wasana Stapasoda Pista Tatsma Jatam Brahmana Brahman Diestam Dewaca Sarwa Amata Saham. Berdoa dapat dimulai. Terima kasih Abi sudah memimpin doa. Silakan duduk. Anak-anak silakan duduk semua. Nih. Ibu absen dulu ya anak-anak. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Oke. Anak Ageng Gede Bayu Wicaksana. Hadir, Bu. Ya. Anak Ageng Wisnu Demung. Billy Wasudewa. Ya. Baik, semuanya sudah Ibu absen ya. Ya, Bu. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat? Ya. Siap mengikuti pembelajaran? Ya. Coba Ibu ingin tahu bagaimana perasaan kalian hari ini, apa yang kalian rasakan hari ini. Tolong ditulis ya di link yang sudah Ibu kirimkan di grup kelas kalian melalui aplikasi Padlet namanya. Nih, silakan anak-anak tuliskan apa yang kalian rasakan pada pagi hari ini. Bagaimana perasaannya? Apakah masih mengantuk atau ada yang kelaparan atau sangat siap mengikuti pembelajaran hari ini? Hani, ya, sangat baik dan bahagia, Bu. Job. Indra, senang, bahagia, ceria. Gengde, riang gembira walau sedikit mengantuk. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita ucapkan yel-yel ya, biar nggak ngantuk lagi. Alit, senang Bu bisa lanjut materi lagi. Oke, saya sangat senang mengikuti pelajaran hari ini. Tepuk tangan dong untuk kalian semua. Supaya tambah semangat. Gimana kalau kita ucapkan yel-yel sekolah? Siapa yang mau memimpin? Saya, Bu. Oke, Gengde. Silakan Gengde pimpin, yang lain semangat ya. Iya. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Tak semangat. Skensa Jaya. Skensa. Siap, disiplin, kompeten, dan beretika. Anak-anak, tadi sebelum berangkat sekolah, kalian sudah sembahyang belum di rumah? Siap, sudah. Sudah sembahyang. Terus sudah berpamitan belum sama orang tuanya? Sudah. Sudah, ya. Sembahyang, berpamitan dengan orang tua, atau mungkin tadi di jalan membantu orang yang sedang tertimpa musibah misalnya. Nah, semua itu termasuk ke dalam apa, anak-anak? Iya, ke dalam pelaksanaan yadnya. Nah, dalam pembelajaran sebelumnya kita kan sudah pernah membahas tentang yadnya, ya. Jadi yadnya itu adalah pengorbanan yang tulus, ikhlas. Nah, sekarang Ibu mau tahu dong cerita kalian. Pernah nggak kalian melakukan pengorbanan
untuk orang lain. Nah, pada saat itu apa sih yang kalian rasakan? Coba siapa yang ingin bercerita? Angkat tangannya. Oh, 2 orang. Ya, yang cewek dulu ya, Wijaya. Kasih Saputri dulu. Yeah. Nah, jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu arti pengorbanan. Pengorbanan itu adalah suatu tindakan yang memberikan hal yang baik untuk orang lain maupun diri kita sendiri. Saya akan menceritakan sedikit pengorbanan saya yang pernah saya lakukan. Saat itu, adik saya melakukan kesalahan, memecahkan satu gelas di dapur. Dan itu memungkinkan bahwa adik saya akan kena marah oleh mama saya. Jadi, saya mengorbankan diri saya sendiri untuk adik saya, agar adik saya tidak kena marah. Pada saat itu, saya bilang ke mama saya kalau saya yang menjatuhkan gelas tersebut. Nilai-nilai pengorbanan itu banyak kita jumpai dalam kisah-kisah kepahlawanan, baik dalam epos Ramayana maupun dalam epos Mahabharata. Nah, anak-anak, kenapa sih kita harus melaksanakan Pancayanya itu? Apa dasarnya? Ya, betul sekali. Dasar kita dalam melaksanakannya adalah karena kita memiliki yang namanya rene atau hutang yang harus dibayar oleh manusia, yang dibawa oleh manusia sejak lahir. 3 rene itu apa saja? 3 hutang itu apa saja? 1, Dewa Rene, kemudian Resi Rene dan Pitra Rene. Jadi, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menguraikan dasar pelaksanaan yatnya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis sumber ajaran nilai-nilai yatnya dalam kitab Ramayana. Nah, nanti kalian akan Ibu bagi ke dalam beberapa kelompok ya, Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Kalian akan berdiskusi di sana karena kita akan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Jadi Ibu akan memberikan kalian pertanyaan-pertanyaan, masalah-masalah yang nanti akan kalian pecahkan bersama anggota kelompok kalian. Nah, sekarang supaya lebih memahami materi, silakan anak-anak simak dulu video yang akan Ibu tayangkan di depan. Kalau ada pertanyaan silakan dicatat dulu anak-anak, nanti kita akan bahas bersama, kita akan diskusikan ya. Menerapkan nilai-nilai yatnya dalam kitab Ramayana, Dewa yatnya dan Buta yatnya, pelaksanaan Homa yatnya dilaksanakan oleh Prabu Desaraka, yaitu upacara yang bertujuan untuk penyucian melalui perantara Dewa Agni. Pitra yatnya menghormati leluhur atau di mana Sri Rama berbakti kepada orang tua dan menjalankan janji Raja Desaraka untuk mementingkan diri. Bagaimana videonya anak-anak? Sudah disimak? Sudah, baik. Tadi Ibu tampilkan video yang Ibu ambil dari YouTube-nya Sadu CD Channel namanya ya. Nah, sekarang siapa yang mau menceritakan apa sih isi video yang kalian tonton tadi? Ya, angkat tangannya. Oke, Cahaya dulu ya. Jadi isi video tadi adalah latar belakang manusia melaksanakan yatnya adalah karena adanya trirena. Ya. Trirena adalah 3 hutang yang harus dibayar agar bisa mencapai pembebasan. Kasih tepuk tangan dong untuk Cahaya ya.
good job. Ya, Cahaya. Silakan yang kedua, siapa mau? Arte. Silakan Arte. Jadi menurut saya dalam kitab Ramayana, ayatnya atau pengorbanan tercermin dalam sikap para karakter. Iya, bagus. Rela menyumbangkan diri demi kebaikan dan dharma. Contohnya adalah Rama dan Sinta yang menunjukkan kesetiaan dan pengabdian untuk melindungi kebenaran. Iya. Jadi ayatnya mengajarkan kita untuk melepaskan diri demi kesejahteraan bersama dan solidaritas dan tanggung jawab. Iya, good job. Oke, applause dulu untuk Arta. Nah, Ibu tambahkan sedikit anak-anak. Jadi, dasar kita melaksanakan niatnya itu ingat adalah karena kita memiliki atau membawa yang namanya rene atau hutang ya. Ada 3 rene atau hutang yang kita bawa sejak lahir. Yang harus kita bayar untuk mencapai apa? Yang namanya pembebasan. Yang pertama ada Dewa Rene, yang kedua ada Resi Rene, dan yang ketiga ada Fitra Rene. Nah, sekarang anak-anak Ibu bagi ke dalam 4 kelompok. Tadi kan sudah kita undi ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan nanti cari kelompoknya masing-masing, tapi sebelumnya Ibu bagikan dulu LKPD-nya ya. Anak-anak silakan dicermati nanti petunjuknya terlebih dahulu, dibaca petunjuknya, setelah itu baru dikerjakan, dibahas soal-soal permasalahan yang sudah Ibu tuliskan dalam lembar kerja kalian ini. Silakan sekarang Ibu bagikan dulu Niki, ayo dia, kelompoknya Weda, dan lagi satu kelompoknya Sinta ya. Sekarang silakan anak-anak bentuk kelompok, kerjakan dengan baik ya. Nanti Ibu berikan waktu 30 menit untuk mengerjakan, cukup nggak? Ya, silakan setelah 30 menit kita akan presentasi ke depan kelas. Nih, gunakan waktu dengan baik anak-anak. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, siapa kelompok yang mau maju pertama? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kemudian ada soal nomor 4. Apakah ada contoh konkret di masyarakat yang menunjukkan hubungan antara praktik nyata dan pelestarian lingkungan? Yang dijelaskan oleh jawaban pertanyaan saya. Untuk jawab nomor 4 saya akan jawab. Contoh hubungan antara
yakni dan pelestarian lingkungan. Yang pertama yaitu melasti, ya, dengan melakukan penyucian diri dengan membawa प्रतिमा ke laut atau ke sungai. Yang kedua itu tumpah udo, yaitu dengan penghormatan terhadap tanaman yang mengingatkan masyarakat untuk selalu merawat tanaman. Yang ketiga yaitu nyepi, pelaksanaan yang menghentikan seluruh aktivitas masyarakat. Baik, jawaban untuk pertanyaan soal pertama ada yang pertama, pemahaman mendalam tentang yaknya, pelajari makna. Jadi pahami upacara tersebut jangan hanya dengan ritualnya saja. Lalu ada fleksibilitas, sadari bahwa makna dari yaknya tersebut lebih penting daripada ritual yang digunakan. Lalu yang kedua ada adaptasi dengan kondisi. Lalu yang ada lingkungan. Perhatikan dampak dari bahan yang kalian gunakan saat melaksanakan upacara yaknya tersebut agar tidak menimbulkan sampah-sampah di lingkungan sekitar. Yang ketiga ada kolaborasi dengan pemuka agama. Diskusikan dengan pemuka agama tentang cara menyesuaikan praktik yaknya. Lalu minta bimbingan agar upacara yaknya tersebut sesuai dengan upacara yang kalian akan laksanakan agar tidak mengalami kesalahan. Jadi soal yang kedua, apakah ada contoh konkret di masyarakat yang menunjukkan hubungan antara praktik yaknya dan pelestarian lingkungan? Jawaban akan dibacakan oleh teman saya. Jadi ada, yang pertama itu ada tumpah walido. Upacara ini ditunjukkan untuk agar menghormati tumbuh-tumbuhan melalui tumpah walido. Umat Hindu diajarkan untuk saling menghormati alam dan ciptaannya termasuk tumbuh-tumbuhan. Ini mendorong kesadaran untuk menjaga kelestarian alam. Selanjutnya ada melasti. Melasti merupakan salah satu prosesi membawa pelinga atau lambang dewa ke sumber air suci. Kegiatan ini tidak hanya menyucikan pelinga saja, melainkan juga menyucikan sumber air dan lingkungan sekitarnya. Hal ini merupakan salah satu penghormatan terhadap sumber air sebagai salah satu elemen yang penting bagi kehidupan kita. Lalu ada penyucian pura. Pura biasanya ditempatkan di tempat-tempat yang sakral, sungai atau di tengah hutan. Penyucian pura, proses penyucian pura melibatkan proses pembersihan seperti memotong rumput dan mengambil sampah dan juga menata kembali tanaman. Ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekitar tempat suci. Om Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Kita kasih tepuk good job yuk untuk kelompoknya Cahaya. Yuk, anak-anak siap? Tepuk good job. G-O-O-D-G-O-B, good job. Good job, asik. Good job. Good job, asik. Ye, silakan anak-anak kembali ke tempat ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi kami kelompok 4 akan mempresentasikan tentang nilai-nilainya dalam kitab Ramayana. Sebelum kami mulai akan melakukan nilai terlebih dahulu. 1, 2, 3. Kalau kau dukung kami bilang 4. 4. Kalau kau cinta kami bilang 4. 4. Kalau kami bagus ya memanglah begitu, karena kami adalah kelompok 4. 4. Yang pertama itu ada edukasi dan penjelasan, yang artinya berikan pemahaman yang mendalam tentang makna, tujuan, dan sejarah dari ritual yaknya kepada generasi muda. Dan untuk yang kedua ada inklusi dan partisipasi, yang artinya libatkan generasi muda dengan melibatkan mereka secara aktif dalam mempersiapkan dan pelaksanaan ritual. Berikan kesempatan bagi mereka untuk terlibat dalam berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, persiapan, hingga pelaksanaan ritual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas. Izinkan saya menjelaskan yang nomor 3. Yang nomor 3 itu adalah relevansi kontemporer. Jadi bagaimana nilai-nilai dalam ritual yaknya itu masih relevan dengan kehidupan yang sekarang. Dan kita juga bisa mengajarkan mereka bagaimana cara mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, anak-anak, tadi sudah keempat kelompok maju ke depan untuk presentasi ya. Ada beberapa kelompok yang sudah luar biasa presentasinya, bagus, kompak ya, tetapi ada beberapa kelompok yang masih perlu ditingkatkan kembali bagaimana
cara presentasi yang baik ya. Kemudian bagaimana kita mengalihkan fokus teman-teman yang ada di belakang. Baik anak-anak, tadi dalam diskusi kalian sudah membahas bagaimana cara melibatkan generasi muda dalam ritual yadnya agar mereka merasa memiliki dan menghargai tradisi tersebut. Tadi sudah dijawab oleh temannya. Caranya salah satunya adalah dengan mengikutsertakan mereka ya, para generasi muda, melibatkan generasi muda. Siapa generasi muda yang dimaksud? Kalian, iya. Salah satunya kalian inilah generasi muda. Makanya dalam kegiatan sekolah, program sekolah itu sudah mulai anak-anak diadakan kegiatan peseraman. Bukan hanya di sekolah saja, tetapi mungkin di desa kalian ya, di desa kalian ada nggak kegiatan peseraman? Ada anak-anak. Jadi peseraman itu salah satu wadah ya, bagaimana kita mengajak para generasi muda untuk apa? Untuk mengenal budaya, untuk mengajarkan budaya, ritual-ritual agama Hindu yang kita miliki, kita latih ya. Supaya apa? Supaya generasi muda kita tidak hanya tergerus apa? Kemajuan zaman, mengikuti apa? Budaya-budaya asing, supaya budaya-budaya yang kita miliki di Bali ini tetap terjaga, tetap lestari. Itu tujuannya anak-anak. Apakah ada contoh konkret di masyarakat yang menunjukkan hubungan antara praktek yadnya dengan pelestarian lingkungan? Ada nggak anak-anak? Hindu itu banyak sekali ya punya apa? Upacara-upacara untuk apa? Untuk kelestarian alam. Salah satunya juga sudah disebutkan tadi dengan melaksanakan upacara Sinta Melasti untuk menyucikan apa? Buana Agung ya, sebelum memasuki hari raya Nyepi. Kemudian ada juga tadi disebutkan Tumpak Bubo, Tumpak Wariga atau nama lainnya ya. Untuk apa? Penghormatan kepada tumbuhan. Gimana, capek nggak tadi diskusi, presentasi? Capek nggak anak-anak? Capek, oke. Kalau gitu kita ice breaking dulu yuk. Ya, sekarang cari pasangannya ya, dua-dua. Silakan. Baik anak-anak, kira-kira ada pertanyaan lagi tidak? Nah, tidak ada. Kalau tidak, bantu Ibu menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Iya, Abi. Ya, Abi selalu semangat dia ya. Aplaus dulu. Tadi Hani juga aplaus ya. Ya, silakan Abi. Pengertian dari panitia, organisasinya, dan dasar dari bagian ini. Saya akan menyimpulkan mengenai penerapan yadnya yang ada dalam kitab Ramayana. Jadi penerapan resi yadnya dalam kitab Ramayana yaitu saat Rama sedang pengasingan di hutan, ya, selalu membantu resi, maharesi, dan orang-orang suci dan menerapkan nasihat-nasihatnya. Ya. Lalu juga ada penerapan manusia yadnya yang diterapkan oleh adik dari Rama yaitu Laksmana. Dia selalu setia pada kakaknya hingga melindungi Rama dan Sita saat pengasingannya di hutan. Oke, good job. Tepuk tangan untuk semua teman-teman. Ya. Yang sudah mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, Ibu tambahkan sedikit ya. Jadi nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam kisah Ramayana atau epos Ramayana. Yang pertama tadi ada Dewa Yadnya. Contohnya apa anak-anak nilai-nilai yadnya dalam Ramayana? Contoh penerapan Dewa Yadnya adalah ketika Prabu Dasarata melaksanakan upacara Agni Hotra atau Homayadnya. Ya, ini adalah upacara apa anak-anak? Upacara penyucian, ya. Upacara penyucian melalui perantara
agni atau api. Ada juga nilai resiatnya, ada nggak anak-anak? Ada. Ketika dalam pengasingan itu ya Rama, Sita, Laksamana selama di tengah hutan menjalani pengasingan, mereka selalu membantu para petapa atau brahmana. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak, bagaimana kalau kita main game? Mau nggak? Ya, menjawab soal melalui Galangga, gamifikasi ular tangga. Nah, sebentar Ibu kirimkan dulu linknya ke grup kelas nih. Pertanyaan nomor 5. Semua perbuatan yang berdasarkan dharma dan dilakukan dengan tulus ikhlas dapat disebut dengan yadnya. Latar belakang manusia melakukan yadnya adalah karena adanya apa, Abi? Ya, silakan coba dijawab. Sekarang gilirannya Gongde. Nah, untuk pembelajaran berikutnya silakan anak-anak pelajari di rumah mengenai implikasi penerapan nilai-nilai yadnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Silakan baca-baca materinya nanti. Untuk hari ini sepertinya sudah habis waktunya ya. Sudah 2 jam pembelajaran. Mari kita akhiri. Nah, karena tadi Ibu lihat Dwipa sangat aktif dia ya dalam proses pembelajaran. Bagaimana kalau yang memimpin doa penutupnya Dwipa ya, sebagai bentuk apresiasi. Om Dewa Suksema Parama Cintya Ya Namah Swaha. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya Dwipa. Anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini. Sampai jumpa minggu depan ya. Ya, kita tutup dengan Parama Santi. Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih anak-anak TKJ 3.